Yang pertama, pengertian opsi. Opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi atau disebut juga seller atau writer dengan pemberi opsi atau disebut buyer, di mana penjual opsi menjamin adanya hak atau bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengelompokan opsi yang terdiri atas dua. Yang pertama, call option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu dan harga yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya, terminologi opsi yang terdiri atas tiga. Yang pertama, exercise atau strike price, yaitu harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ada expiration date, yaitu batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, ada premi opsi, yaitu harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan opsi. Pada perdagangan opsi ada sejenis lembaga clearing opsi, yaitu Option Clearing Corporation atau biasa disingkat dengan OCC. Dalam mekanisme perdagangan opsi, pihak penjual call option melalui broker yang ditunjuk menyerahkan sejumlah saham yang dijadikan patokan kepada OCC dan membeli opsi yang akan melaksanakan call option membeli saham tersebut dari OCC. Sehingga transaksi pelaksanaan opsi dilakukan dengan menggunakan perantara OCC, di mana menjadi pembeli untuk semua penjual, menjadi penjual untuk setiap pembeli. Opsi saham di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan opsi saham sebagai hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli dan atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah saham pada harga dan dalam waktu tertentu. Adapun 5 saham perusahaan tercatat yang menjadi saham induk. Yang pertama yaitu PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Yang kedua, PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode perusahaan BBCA. Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode perusahaan INDF. Yang keempat, PT Telekomunikasi Indo Tbk dengan kode perusahaan TLKM. Yang kelima, PT HM Sampurna Tbk dengan kode perusahaan HMSP. Adapun karakteristik keuntungan dan kerugian opsi, yang pertama pembeli call option, yaitu dapat memperoleh keuntungan jika harga saham pada saat expiration date lebih besar daripada strike price. Yang kedua, penjual call option adalah kebalikan dari profil keuntungan atau kerugian pembeli call option. Yang ketiga, pembeli put option, yaitu keuntungan atau kerugian untuk membeli put option pada saat expiration date akan dipengaruhi oleh harga saham di pasar. Yang ketiga, yaitu penjual put option, merupakan keuntungan dan kerugian penjual put option sama seperti penjual call option dan merupakan kebalikan dari keuntungan dan kerugian pembeli put option. Karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Yang pertama itu pembelian put option. Untuk dapat lebih melihat profit resiko dan return pembelian put option, maka dilakukan perbandingan antara pembelian put option dengan investor yang melakukan short selling terhadap saham perusahaan. Yang kedua itu penjualan put option. Keuntungan dan kerugian penjualan put option seperti halnya penjualan call option juga merupakan sisi kebalikan dari keuntungan dan kerugian pembelian put option. Selanjutnya itu pengaruh nilai waktu dan dividen. Seperti yang kita ketahui, pembelian opsi harus
membayar kepada penjual sebesar harga premier opsi pada saat opsi tersebut dibeli. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan lainnya seandainya uang untuk membayar premier opsi tersebut diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Strategi perbandingan opsi. Ada beberapa strategi perdagangan opsi yang dilakukan investor. Yang pertama itu naked strategi, tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mencurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Yang kedua, hedging strategi. Ada dua jenis hedging strategi yang umum dikenal, yaitu convert call waiting strategi, yaitu melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham dengan cara menjual call option terhadap saham yang telah dimiliki dalam portofolio. Yang kedua yaitu protective pot buying strategi, yaitu melindungi portofolio yang dimiliki terhadap resiko penurunan nilai pasar dengan cara membeli put option terhadap saham yang ada dalam portofolio tersebut. Strategi perdagangan opsi yang ketiga yaitu straddle strategi. Straddle strategi dilakukan dengan cara membeli atau menjual, baik berupa call option yang mempunyai saham atau put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Strategi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, long straddle, strategi yang memberikan keuntungan jika terjadi pergerakan saham yang memadai baik untuk kenaikan harga maupun penurunan harga. Yang kedua, short straddle, strategi dengan estimasi bahwa pergerakan harga saham tidak terlalu besar atau harga saham relatif tidak berubah. Strategi perdagangan opsi yang keempat itu strategi kombinasi, mengkombinasikan call and put option dengan patokan harga saham yang sama tetapi strike price dan expiration date dengan masing-masing opsi yang berbeda. Yang kelima, spread strategi, merupakan strategi di mana pembeli sebuah kelas opsi dibiayai secara keseluruhan oleh hasil penjualan opsi yang lain. Misalkan harga saham BCA pada expiration date yang jatuh pada hari terakhir bulan Oktober sebesar 2.200, call option memberi hak pada Bapak Nanda sebagai pemegangnya untuk membeli saham BCA pada harga 2.500. Karena Bapak Nanda dapat membeli BCA di pasar saham pada harga 2.200, maka dia tentunya tidak akan melaksanakan hak belinya tersebut. Adapun penyelesaian dari soal tersebut adalah sebagai berikut.